Ya, saya udah sampai di Yogyakarta, langsung mampir ke Tengkleng Gajah dan saya pesan ada, nah ini ada Tengkleng Gajah tongseng, sama es jeruk, sama nasi putih. Wah, makan dulu guys. Ya, jadi saya udah sampai di penginapan yang udah saya booking dari Jakarta, namanya Tonytel. Nih, kalau lihat sini Tonytel. Nah, waktu searching dari Jakarta, saya buka aplikasi Traveloka. Lalu pas saya cari ada satu hotel nih yang harganya di bawah rata-rata. Namanya Tonytel, harganya cuma 63.000 satu malam. Setelah saya cek, memang modelnya seperti ini. Jadi tempat tidur dalam box gitu loh. Mungkin seperti Bobo Box, cuma saya belum pernah ke Bobo Box, jadi belum pernah tahu rasanya seperti apa. Cuma saya pikir oke lah, saya cuma butuh tidur dan besok paginya kan biasanya saya akan explore lagi, jalan-jalan lagi. Jadi menurut saya nggak masalah. Nah, kalau mau review sedikit, ya tempatnya ya seperti inilah, hanya berapa ya ukurannya kurang lebih ya 1 meter, ya seperti kotak 1 meter aja kali ya, 1 meter kali 1 meter, lalu panjang ke dalam gitu, panjangnya mungkin 2 meter lah ya. Nah, di sini hanya dibatasi oleh seperti tirai ya, jadi nggak ada kuncinya, nggak ada pintunya gitu ya. Hanya tirai ini dan carrier saya aja di luar, dan dia nggak bisa masuk karena terlalu besar gitu. Yang saya bawa masuk ke dalam yang pastinya adalah barang-barang berharga, dan kalau mau keluar karena nggak ada pintu, cuma ada tirai, ya artinya nggak bisa dikunci. Saya harus bawa semua barang-barang berharga saya, mulai dari handphone, kamera, action cam, dompet, itu harus dibawa kemanapun saya pergi gitu. Dan tadi saya udah coba mandi, jadi di sini ada 2 kamar mandi di kiri saya posisinya, kamar mandi khusus tamu dan dia gabung dengan toiletnya. Jadi berhubung di sini juga nggak ada yang menginap selain saya, jadi langsung saya pakai aja gitu. Memang sepi, walaupun dia sharing, tapi ya karena sepi nggak ada yang pakai juga, ya seperti punya saya sendiri aja gitu. Dan di sini saya ambil yang paling dalam, nomor 24, supaya saya bisa naruh carrier-nya aja gitu. Mau nggak mau saya harus tinggal, karena nggak mungkin kan saya bawa ini kemana-mana, sedangkan saya mau muter-muter ke sana kemari gitu. Jadi nggak apa-apa lah, kita bawa aja barang-barangnya. Nah, sebentar juga saya mau bersiap-siap. Rencana sih abis ini mau ke Parangtritis. Entah waktunya keburu atau enggak, nanti coba saya estimasi, baru nanti kalau misalnya udah oke, saya pasti berangkat ke sana. Parangtritis hanya jadi wacana saja. Ternyata dalam benak saya ada kata kulineran yang sudah mempengaruhi kepala saya. Ditambah lagi cuaca kurang mendukung. Tanpa pikir panjang, saya langsung mencari rekomendasi makanan yang sudah saya list sejak di Jakarta. Lanjut, malamnya saya keliling-keliling di sekitaran Malioboro. Jadi kemarin rencananya saya mau ke Parangtritis, cuma begitu keluar hotel saya lihat cuacanya kok agak mendung, akhirnya saya membatalkan ke Parangtritis. Jadi lebih baik muter-muter aja sekitaran Jogja dan Malioboro. Nah, pagi ini saya sedikit terlambat sih, harusnya bangunnya jam 6, tapi sekarang udah setengah 8, nggak apa-apa. Jadwal tetap mau ke Gunung Api Purba, kita mau explore di sana, lihat di sana ada apa. Dan ini lagi siap-siap, sebentar lagi mau jalan. Nah, ini penampakan hotel yang saya inapi selama beberapa hari. Saya rasa cukup masuk akal dengan tampilan sederhana dan biaya menginap yang kurang dari 100.000 per malamnya. Tempatnya memang joinan atau gabungan dengan barbershop. Perjalanan ke Gunung Api Purba membutuhkan waktu sekitar 45 menit hingga 1 jam dengan jarak tempuh 25 km dari Yogyakarta ke arah Ngelanggeran Gunung Kidul. Beruntung sekali pagi itu juga didukung oleh cuaca yang cerah.
Gunung Api Purba berusia kurang lebih 60-70 tahun dan dulunya merupakan gunung api aktif yang konon katanya berada di dasar laut dan semakin lama terangkat hingga menjadi batuan yang kokoh seperti saat ini. Karena sudah tidak aktif lagi, Gunung Api Purba menjadi salah satu tempat pendakian andalan jika kita berkunjung ke Gunung Kidul. Dengan ketinggiannya di sekitar 700 mdpl, yang mana menurut saya sangat cocok untuk para pemula. Ya. Oke, saya udah sampai di Gunung Api Purba. Jadi tadi perjalanan kurang lebih 1 jam karena sempat nyasar dulu. Karena ngikutin Google Maps kan. Ternyata jalurnya nggak sesuai. Pas saya lewat kok agak sepi dan jalannya cukup kecil ya untuk mobil melewati gitu. Sedangkan yang saya searching adalah jalanannya lumayan besar gitu, bisa untuk parkir mobil dan lain sebagainya. Akhirnya saya tanya warga setempat, ternyata saya salah jalur. Jadi kalau ikutin Google Maps mungkin agak sedikit salah. Nanti kalau udah di perbatasan, kalau misalnya udah ada pelang Gunung Api Purba, ikutin pelang aja. Jadi itu lebih mengarahkan kita ke pintu masuk Gunung Api Purba gitu. Jadi sekarang kurang lebih jam 8.45. Yuk cus, saya mau naik ke atas. Trek yang saya lewati sejak titik awal merupakan anak tangga dengan bebatuan tinggi di kiri dan kanan jalur. Pagi itu masih sepi pendaki. Malah awalnya saya kira hanya saya yang naik seorang diri. Nah, ini dia yang namanya lorong sempitan. Kalau kalian lihat di sini, lihat itu cuma benar-benar bisa muat 1 orang. Bahkan kalau 2 orang lewat sekaligus pasti nggak muat. Kita lihat ya sesempit apa nih buat orang-orang yang takut jalur yang sempit gitu ya, fobia gitu. Wah, kayaknya kurang cocok nih. Tapi kita coba aja yuk. Benar-benar ngepas guys. 1 orang. Ini 2 orang sekaligus nggak bisa sih. Dan lihat di depan. Wah, ini ada batu di atas. Benar-benar persis rata di atas gini. Yuk kita ke sana. Oke, kita akan lewatin batu. Sini. Dari sini jadi ingat film 127 jam 127 hours. Oke, kita udah melewatin celah sempitnya yang cuma buat 1 orang. Wah, sedikit deg-degan sih. Tapi oke banget buat pengalaman pertama. Seru banget. Sekarang sudah belakang ada batu karang gede banget. Jadi memang di sini itu didominasi sama batu karang karena kan Gunung Api Purba ceritanya udah peninggalan dari zaman dahulu gitu ya. Jadi masih banyak lah kayak gunung tapi bebatuan gitu. Dan di sepanjang jalan juga menuju ke sini juga tadi banyak bebatuan entah di pinggir sawah, entah di pinggir jalan. Banyak juga memang. Ya, kita udah sampai di Gunung Bagong. Masih belum mencapai puncak Gunung Api Purba, tapi kita santai sebentar lihat pemandangan. Wah, cakep banget. Dan di kiri ada batu karang gede. Wah, memanjakan mata banget.
Trek yang dilalui setelah berjalan beberapa meter masih sama, yaitu anak tangga bebatuan dengan batu karang tinggi di kiri dan kanan jalur. Sesekali berganti menjadi hutan dengan vegetasi yang rapat. Oke, jadi ini adalah lorong sempitan yang kedua. Sama, masih muat untuk satu orang doang. Wah, cuma bedanya di sini lebih gelap sedikit, tapi tetap sama. Udah siap belum nih ya masuk ke dalam? Kita masuk celah sempitan yang kedua. Oke. Bisa. Nice. Oke. Ya. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam tadi dari pendakian awal, sekarang saya sudah sampai di puncak Gunung Api Purba. Wah, lihat view-nya cakep banget, dan hari ini terang banget, panas, terik menyinari, tapi nggak apa-apa, seru banget. Pendakiannya unik karena banyak bebatuan besar yang jarang banget ditemukan di pendakian gunung lainnya. Wah, view-nya bagus banget, cakep. Oke, karena udah sampai di puncak dan emang cuma gini aja, ngecamp ada tadi di bawah, dan bentar lagi saya mau turun lagi karena mau segera balik ke Jogja dan menikmati keindahan Jogja lagi. Mungkin malam rencana saya mau mencari rekomendasi camping. Tadi sempat ngobrol sama ibu yang mendaki sama saya, ada tempat yang oke, namanya di Klangon, di kaki Gunung Merapi. Nanti coba saya browsing dulu, saya searching dulu. Dan sekarang saya turun dulu. Ya, jadi jalur turunnya itu jalur yang berbeda dengan jalur pendakian. Jadi nggak melewati jalur pendakian tadi ya. Padahal sayang banget sih. Saya pengen lewatin lagi tuh yang 2 celah sempitan itu. Pengen ambil gambar juga di sana. Tadi saya kayak kelupaan. Aduh, sayang banget ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti sekarang harusnya udah mau sampai. Turunnya cepet juga sih. Tadi kalau nggak salah turun jam 10.30, sekarang 10.46. Cuma 15 menit ternyata. Lebih cepet turunnya ya, karena medannya sih lebih ke kayak tangga-tangga gitu, dan lumayan lumayan curam gitu ya. Maksudnya nggak muter-muter, dia langsung turun ke bawah gitu. Jadi keluarnya tadi di jalan yang berbeda dan udah langsung ke jalan raya. Jadi jalan sedikit, kurang lebih sekitar 500 meter lah. Kira kita sampai ke tadi tempat pertama kali kita datang di posnya. Nah, di sini. Oke, motor saya di situ. Lagi-lagi wacana hanya menjadi wacana.
Saya terlalu menikmati kota Jogja sampai mengurungkan niat untuk bertolak camping di Bukit Kelangon yang ada di bawah kaki Gunung Merapi. Hanya sepotong-sepotong perjalanan yang saya videokan ketika sampai di Jogja kembali. Sekian solo hiking dan solo trip saya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.